bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Al-Ahzab 21. Nabi Muhammad memiliki akhlak dan sifat-sifat yang sangat mulia. Oleh karena itu hendaklah kita mempelajari sifat-sifat Nabi seperti sidik, amanah, fatona, dan tabligh. Mudah-mudahan dengan memahami sifat-sifat itu, selain kita bisa terhindar dari mengikuti orang-orang yang mengaku sebagai Nabi, kita juga bisa meniru sifat-sifat Nabi sehingga kita juga jadi orang yang mulia. Sidik artinya benar. Bukan hanya perkataannya yang benar, tetapi juga perbuatannya juga benar, sejalan dengan ucapannya. Beda sekali dengan pemimpin sekarang yang kebanyakan hanya kata-katanya yang manis, namun perbuatannya berbeda dengan ucapannya. Mustahil Nabi itu bersifat pembohong, kizib, dusta, dan sebagainya. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. An-Najm 4-5. Amanah artinya benar-benar bisa dipercaya. Jika satu urusan diserahkan kepadanya, niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah Nabi Muhammad SAW dijuluki oleh penduduk Mekah dengan gelar Al-Amin, yang artinya terpercaya jauh sebelum beliau diangkat jadi nabi. Apapun yang beliau ucapkan, penduduk Mekah mempercayainya karena beliau bukanlah orang yang pembohong. Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Al-A'raf 68. Mustahil Nabi itu khianat terhadap orang yang memberinya amanah. Ketika Nabi Muhammad SAW ditawari kerajaan, harta, wanita oleh kaum Quraisy agar beliau meninggalkan tugas ilahinya menyiarkan agama Islam, beliau menjawab, "Demi Allah, wahai paman, seandainya mereka dapat meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan tugas suciku, maka aku tidak akan meninggalkannya sampai Allah memenangkan Islam atau aku hancur karenanya." Meski kaum kafir Quraisy mengancam membunuh Nabi, namun Nabi tidak gentar dan tetap menjalankan amanah yang dia terima. Seorang muslim harusnya bersikap amanah seperti Nabi. Tabligh artinya menyampaikan segala firman Allah yang ditujukan oleh manusia, disampaikan oleh Nabi. Tidak ada yang disembunyikan meski itu menyinggung Nabi, supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Al-Jin 28. Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Abasa 1-2. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa firman Allah AS 80/1 turun berkenaan dengan Ibnu Ummi Maktum yang buta yang datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata, "Berilah petunjuk kepadaku ya Rasulullah." Pada waktu itu Rasulullah SAW sedang menghadapi para pembesar kaum musyrikin Quraisy, sehingga Rasulullah berpaling daripadanya dan tetap menghadapi pembesar Quraisy. Ummi Maktum berkata, "Apakah yang saya katakan ini mengganggu Tuan?" Rasulullah menjawab, "Tidak." Ayat ini S 80/1-10 turun sebagai teguran atas perbuatan Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim yang bersumber dari Aisyah. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Ya'la yang bersumber dari Anas. Sebetulnya apa yang dilakukan Nabi itu menurut standar umum adalah hal yang wajar. Saat sedang berbicara di depan umum atau dengan seseorang, tentu kita tidak suka diinterupsi oleh orang lain. Namun untuk standar Nabi, itu tidak cukup. Oleh karena itulah Allah menegurnya. Sebagai seorang yang tabligh, meski ayat itu menyindirnya, Nabi Muhammad tetap menyampaikannya kepada
atau menyembunyikan wahyu. Fatona artinya cerdas, mustahil Nabi itu bodoh atau jalur. Dalam menyampaikan 6.236 ayat Al-Quran kemudian menjelaskannya dalam puluhan ribu hadits membutuhkan kecerdasan yang luar biasa. Nabi harus mampu menjelaskan firman-firman Allah kepada kaumnya sehingga mereka mau masuk ke dalam Islam. Nabi juga harus mampu berdebat dengan orang-orang kafir dengan cara yang sebaik-baiknya. Apalagi Nabi mampu mengatur umatnya sehingga dari bangsa Arab yang bodoh dan terpecah belah serta saling perang antar suku, menjadi satu bangsa yang berbudaya dan berpengetahuan dalam satu negara yang besar yang dalam 100 tahun melebihi luas Eropa. Itu semua membutuhkan kecerdasan yang luar biasa. Silakan baca juga. Nabi Muhammad manusia paling sempurna di dunia. Referensi http:// Yayasan Syamsul Ulum Keadenan Cibinong, Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Masjid At-Taqwa yang berbahagia, di dalam kesempatan yang berharga dan di tempat yang mulia ini, marilah terlebih dahulu kita fokuskan fikir dan zikir kita kehadirat Allah. ASWT seraya memanjatkan puja dan puji syukur kehadiratnya atas semua nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita semua. Dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya, baik duniawi maupun ukhrawi. Sholawat serta salam semoga tersampaikan kepada Nabi akhirul zaman, insan yang paling mulia akhlaknya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan memperoleh syafaatnya di yaumul akhir nanti. Nabi Muhammad merupakan satu sosok figur yang sangat mempesona, sopan dalam bertutur kata, jujur manakala ia bicara sepanjang hayatnya, tidak pernah berdusta serta luhur budi pekertinya. Hal inilah yang membuat kita terkagum-kagum kepada beliau. Bahkan dari dulu sampai saat ini semua orang di penjuru dunia mengagumi profil beliau, mengingat Nabi Muhammad SAW memiliki integritas, kepribadian yang sangat luar biasa. Beliau mempunyai perilaku dan akhlak yang sangat mulia terhadap sesama manusia, khususnya terhadap umatnya, tanpa membedakan atau memandang seseorang dari status sosial, warna kulit, suku, bangsa, atau golongan. Beliau selalu berbuat baik kepada siapa saja, bahkan kepada orang jahat atau orang yang tidak baik kepadanya. Oleh karena itu tidak mengherankan jika Allah SWT memberikan predikat dalam Al-Quran kepada beliau sebagai wainakala Allahu kina azim, yaitu Nabi Muhammad adalah manusia yang memiliki akhlak yang paling agung. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21-21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ayat ini menegaskan bahwasanya telah ada pada diri Rasulullah suatu uswah dan kudwah bagi kita selaku umatnya. Oleh karenanya marilah kita tata kembali komitmen ketakwaan kita untuk lebih menghayati dan mengimplementasikan uswah dan kudwah Rasulullah dalam menapaki kehidupan sehari-hari. Hal yang paling mendasar yang dapat diteladani dari Rasulullah SAW itu meliputi 4 sifat, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Yang pertama, syidik memiliki pengertian bahwa Rasulullah SAW selalu benar, jujur dalam ucapannya. Kebenaran ucapan ini dilakukan bukan hanya setelah beliau diangkat jadi nabi dan rasul, namun jauh sebelum itu. Semenjak masa kanak-kanak beliau tidak pernah berbohong sehingga sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu